Di berita utama kali ini, saudara, kami hadirkan informasi seputar ekonomi dan bisnis di Kompas Bisnis. Saya Maido Pelfrina. Saudara, pandemi COVID-19 telah 1 tahun dijalani. Namun para pedagang di Pasar Tanah Abang masih harus berjuang untuk kembali membangkitkan penjualan. Sejumlah pedagang Tanah Abang mengatakan penjualan turun antara 50 hingga 90% jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Para pedagang menyiasatinya dengan beradaptasi penjualan via daring. Meski demikian, pedagang optimistis vaksin COVID-19 mampu mempercepat pemulihan ekonomi. Para pedagang Tanah Abang menjadi penerima vaksin tahap 2 sejak Februari lalu. Sepi banget Kak, kadang nyari laris juga susah banget gitu. Makanya sekarang sih diinin ke online sih, lebih ke online gitu. Hampir separuhnya sih Kak, hampir 50% omsetnya menurun. Sebagai masyarakat Indonesia yang sudah divaksin, dengan rasa berterima kasih dan meminta kepada semua masyarakat yang belum divaksin untuk lebih mempercayakan apa yang sudah pemerintah berikan itu adalah yang terbaik buat masyarakat. Supaya apa? Supaya perekonomian kita bisa kembali pulih. Sementara itu, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah pun meluncurkan berbagai insentif bagi masyarakat termasuk dunia usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut setiap kebijakan dibuat berdasarkan data. Kebijakan-kebijakan ini masih terus melalui proses evaluasi. Kebijakan akan diubah jika tidak mampu memberikan efek positif. Kalau datanya yang ini adalah masih stagnan, mungkin desain polisinya diubah, mungkin instrumen yang diubah. Sedangkan kalau yang sudah memberikan hasil yang baik berdasarkan feedback, dan ini perlu untuk dipertahankan di dalam masa COVID, maka kita juga melakukan. Maka untuk PEN tahun 2021 ini terlihat terjadi perubahan yang cukup banyak. Adjustment-nya itu semuanya basisnya adalah berdasarkan data feedback dari apa yang sudah kita survei, manfaat dari insentif itu, dan dari sisi kemampuan untuk bisa mengungkit kembali pemulihan ekonomi kita. Saudara, 1 tahun silam Presiden mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Sejak saat itu, kita semua pun dituntut untuk meninggalkan zona nyaman dan mencari cara baru untuk bertahan dalam maraton melawan COVID-19. Lalu bagaimana daya tahan dunia usaha setahun pandemi? Membahasnya lebih lengkap, lebih lanjut di Kompas Bisnis malam hari ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani bersama saya telah bergabung. Halo, selamat malam Pak Haryadi. Ya, selamat malam Mbak. Oke. Ya. Setahun kita menjalani pandemi, bagaimana nih dengan nafas para pengusaha? Masih tersengal-sengal apa justru sudah lebih lega, sudah lebih baik? Kalau kita melihat perkembangan sampai hari ini ya masih tersengal-sengal Mbak. Malah tambah tersengal-sengal sebetulnya karena kondisinya kan belum kembali seperti apa yang kita kemarin di kuartal ketiga dan keempat itu sebetulnya sudah menunjukkan tren yang membaik. Hanya memang di kuartal pertama ini di tahun 2021 kan memang mulai ini lagi ya, ada pengetatan dan sebagainya memang menjadi melambat lagi. Kita perkirakan mungkin di kuartal pertama ini kondisinya mungkin akan sedikit lebih turun dibandingkan kuartal keempat. Tapi kita punya keyakinan di kuartal kedua nanti 2021 ini insya Allah keadaannya lebih baik. Karena apa? Karena kita melihat tren pandemi dunia ini secara global kan juga sudah menurun. Dan vaksinasi di Indonesia juga sudah mulai berjalan. Jadi mudah-mudahan memang kondisi mulai kembali lagi rebound itu di kuartal kedua. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah mengenai situasi cash flow dan sebagainya, beban perusahaan itu memang masih berat, Mbak. Nah, terutama di sini yang nantinya akan menjadi masalah itu adalah kalau untuk perusahaan, untuk korporasi, terkait dengan restrukturisasi hutangnya nanti untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak ya. Karena ini nanti mismatch-nya antara kemampuan cash flow dengan kewajiban baik itu hutang kepada bank maupun juga hutang-hutang yang lain-lainnya itu nantinya tentu akan tidak seimbang gitu. Nah, ini yang nanti kita harapkan juga pemerintah ikut intervensi untuk bisa membuat sektor kita ini bisa bangkit dalam waktu cepat dengan beban yang bisa restrukturisasi dengan jangka waktu yang agak lebih panjang begitu, Mbak. Nanti kita akan bahas soal intervensi dari pemerintah, tapi Pak Haryadi, saya mau bahas dulu kontraksi beberapa sektor usaha. Ini kan sudah mulai mengecil ya kontraksinya. Sektor usaha mana saja sih yang paling cepat bisa beradaptasi dan juga menunjukkan pemulihan yang paling cepat?
Ya, kalau kita melihat tentunya yang paling cepat itu adalah yang terkait dengan konsumsi ya Mbak ya. Kalau ini nanti konsumsi itu mulai dari makanan minuman dan kebutuhan masyarakat sehari-hari itu pasti akan seiring dengan membaiknya kondisi pasti itu akan lebih duluan. Nanti tentunya pada berikutnya posisi berikutnya tentu misalnya retail juga tentunya akan kita harapkan akan baik dan paling tanda petik belum tentu terakhir sih, tapi yang berikutnya adalah baru pariwisata gitu. Pariwisata memang sangat tergantung dari mobilitas penduduk ya. Kalau mobilitasnya itu sudah bisa meningkat, baru pariwisata nanti yang diperkirakan yang paling belakang ini akan tumbuh begitu Mbak. Karena kalau kita lihat juga dari sisi prioritas vaksin di Bali juga para pelaku sektor pariwisata juga sudah mulai ditopang dengan vaksin ya. Nah, roda ekonomi kan sudah bergerak ya Pak Haryadi. Sekarang kita bicara dari sisi demand, dari demand side-nya. Apakah menurut Anda stimulus-stimulus nih yang dibuat, yang dikasih sama pemerintah untuk bisa mendongkrak juga daya beli masyarakat ini sudah tepat? Ada contohnya nih kita bahas soal dari sektor otomotif saja PPNBM itu bisa mendongkrak nggak sih? Ya, kalau kita bicara otomotif ya, saya ambil contoh otomotif. Otomotif itu kemungkinan besar memang akan berdongkrak. Karena apa? Karena pembelinya otomotif ini kan kalangan menengah Mbak. Dan kalangan menengah ini yang selama pandemi ini justru yang paling mereka itu paling tidak belanja gitu. Jadi mereka menahan. Paling nahan, Iya, mereka menahan. Jadi sekarang ini kemungkinan ini di kelompok menengah ini akan mulai belanja lagi. Dan kalau kita lihat dari demand side yang lain, yang terutama di sini adalah yang untuk mendorong kelas menengah yang memang selama ini tidak jalan. Ini kita harapkan dengan adanya seperti otomotif, stimulus di otomotif, waktu di perumahan Mbak. Nah ini akan mendorong lagi mereka mau bergerak lagi gitu. Nah kalau yang di demand side yang untuk terkait dengan bantuan sosial dan sebagainya itu sebetulnya lebih kepada sifatnya sementara, temporary gitu. Jadi memang kalau yang bansos itu tidak begitu creating demand-nya tuh tidak terlalu signifikan karena mereka juga kan kemarin kebetulan bukan bukan bentuk uang ya, kebanyakan kemarin dalam bentuk barang. Jadi yang paling mempengaruhi diskon pajak justru ya? Contohnya kalau untuk pajak justru enggak begitu Mbak. Pajak itu kan kalau misalnya yang diberikan misalnya pajak penghasilan gitu ya. Pajak penghasilan kan memang kondisinya udah rugi gitu loh. Kalau mungkin yang agak sedikit banyak itu gini, kalau yang PPh badan dan juga PPh penghasilan ya, yang PPh 21 itu memang yang menikmati adalah justru perusahaan-perusahaan yang memang dia masih dalam kondisi baik gitu. Artinya tidak yang terdampak dalam. Tapi kalau yang terdampak sebetulnya relatif tidak begitu banyak pengaruhnya. Jadi kalau yang menikmati justru yang masih membukukan keuntungan, dari sisi pekerjaannya masih digaji penuh, nah itu mereka menikmati begitu. Oke, Pak Haryadi, kita bahas sekarang nih soal vaksin. Beberapa pelaku ekonomi seperti pedagang pasar Tanah Abang, kami tadi juga punya liputannya, kemudian juga pelaku pariwisata mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Sejauh mana sebenarnya vaksinasi ini bisa menumbuhkan kepercayaan diri dari pengusaha kalau tahun ini ekonomi kita bisa melesat? Ya, kalau kita memang sangat berconfident ya dengan vaksinasi ini. Jadi kita berharap, karena kan kita juga melihat data global ya Mbak ya, dan semua negara-negara yang sudah melakukan vaksinasi di atas 40% dari jumlah penduduknya itu memang recovery ekonominya sangat cepat kembalinya. Ya contohnya sekarang yang paling maju banget kan Israel. Nah itu kelihatan sekali kan mereka punya dampaknya terhadap pemulihan ekonomi itu sangat kelihatan. Nah kita juga berharap di Indonesia juga akan seperti itu. Nah sekarang tinggal masalahnya kecepatan vaksinasinya itu seperti yang diharapkan pemerintah atau tidak dalam waktu 1 tahun ya. Itu kan Pak Presiden menargetkan 1 tahun seluruh penduduk sudah divaksin. Oke, kalau gitu sejauh mana kesanggupan dunia usaha bisa menjalani vaksinasi mandiri ini nantinya? Nah ini beda lagi nih. Tadi saya ngomong kan vaksin serius. Nah kalau vaksin mandiri tentunya ini kan nanti tergantung dari pemerintah ininya seperti apa. Kan ini sekarang juga masih berproses walaupun peraturan Menteri Kesehatannya sudah keluar, PMK nomor 10. Nah, tapi ini kan nanti seperti apa harganya, lalu nanti datanya bagaimana, kan data yang kemarin dikumpulkan di Kadin itu kan masih datanya data mentah Mbak. Belum by name, by address, by NIK kan gitu ya. Nah, itu nanti juga perlu tempo lagi, perlu waktu. Nah, itu kalau vaksin mandiri terus kan kita belum tahu karena mengikuti proses yang sekarang ini juga masih berjalan. Tapi dari pengusaha siap ya?
Iya, tentunya kalau sebagian ini Mbak, kan vaksin mandiri ini kan opsional ya, karena di situ bebannya ditanggung seluruhnya oleh pengusaha, oleh perusahaan. Nah tentu kembali lagi kepada perusahaan itu nanti betulan ini nggak, karena datanya kemarin ini kan masih, tadi saya bilang kita belum tahu nih, kalau nggak salah Kadin bilang ada 6 juta yang udah ikut daftar gitu kan. Nah ini apakah nanti akan 6 juta betul atau kurang dari situ kita juga belum tahu Mbak. Oke, baik, kita nantikan semoga nanti seperti yang tadi Anda harapkan juga Pak Haryadi di kuartal kedua semakin baik, semakin terdongkrak juga ekonomi kita, kemudian juga belanja juga semakin banyak, pengusaha juga tidak menggunakan opsi-opsi untuk seperti kita di awal pandemi 1 tahun yang lalu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Haryadi.